Jadi apapun yang dilakukan oleh kita, munculnya kan jadi rezeki. Rezeki yang kita lakukan keburukan akan jadi yang keburukan, rezeki yang baik akan jadi yang baik. Ya, masih percaya nggak kalau di antara rezeki gaji ada rezeki yang lain yang tiba-tiba? Percaya nggak? Percaya. Itu datangnya karena apa? Karena perbuatan baik kita, bukan? Iya kan? Ada perbuatan-perbuatan baik yang kita undang sehingga di luar SOP gaji kita tiba-tiba ada rezeki yang muncul. Ya. Namun ada nggak rezeki-rezeki yang buruk yang juga muncul dalam kehidupan kita? Ada nggak? Ada kan? Misalnya contoh, ya, kita ini kan suka hilaf nih. Ya, kita suka hilaf. Misalnya ada tukang minta-minta, kita ngomong sama tukang minta-minta, masih sehat, masih kuat, kenapa minta-minta? Kerja tuh, kan begitu ya. Kelepasan kita ngomong. Vibrasi atau energi keburukan yang kita lontarkan tadi, tiba-tiba besok ya, atau dalam 1-2 hari kemudian, tiba-tiba kunci motor hilang, dompet hilang, ya, atau tiba-tiba ban motor kempes gitu ya, ketusuk paku, ada nggak? Karena sesungguhnya semua kebaikan itu berputar, keburukan pun berputar. Makanya Allah menerangkan, tidak aku ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah. Jadi semua kehidupan kita 24 jam ini harus beribadah. Kalau bernilainya ibadah berarti nilainya kebaikan. Ya, kalau yang buruk singkirin. Ya. Baik, kalau perbuatan baik yang kita lakukan, maka hasilnya kita mudah istiqomah, mudah ikhlas, mudah istiqomah. Tapi kalau keburukan yang ada dalam diri kita, yang sering kita kerjakan misalnya, maka kita akan muncul di penyakit hati, mudah kecewa, mudah iri hati. Nah, ini ilustrasi tentang energi. Dunia kita ini udah tua, ya. Makanya teori tentang matahari itu akan muncul di barat itu sudah diakui oleh orang-orang ilmuwan Amerika. Apa penyebabnya? Ternyata putaran-putaran bumi ini sudah melambat, ya. Putaran-putaran bumi ini sudah melambat. Karena melambatnya, maka lama-lama bertubrukan waktunya, ya. Waktu musimnya bertubrukan, udah nggak teratur gitu ya. Nah, bahkan para ulama mengatakan kalau ada orang di Mekah nanti udah sedikit yang tawaf, maka dunia ini bisa berhenti. Karena energi buminya, magnet buminya itu sudah tidak sekuat seperti sekarang. Oh, sekarang orang haji masih banyak, orang umroh masih banyak, ya, maka berputar. Tapi nanti kalau sudah mulai sedikit, nah itu yang bahaya, ya. Itu teori ilmuwan. Ya, energi kalau melambat. Dari hadisnya, sesungguhnya orang mukmin itu berbaik sangka kepada Rabb-Nya sehingga ia melakukan amalan yang baik. Sebaliknya, sesungguhnya orang yang durhaka itu dia bersikap buruk sangka kepada Rabb-Nya
dan ia pun melakukan perbuatan yang buruk. Ya, hadis diriwayatkan Ahmad. Jadi hadis Rasulullah SAW, orang mukmin ini punya kewajiban untuk berbuat baik. Jadi bukan berbuat baik karena atasan, bukan berbuat baik karena orang tua, bukan berbuat baik karena pasangan, tapi dia berbuat baik itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang yang yakin bahwa semua peristiwa di dunia ini Allah yang ngatur, mau senang, mau sedih, mau jadi kaya, mau jadi miskin, maka ketika kita lagi dalam ujian itu, kita merayu Allah. Ya, merayu Allahnya dengan apa? Banyak doa? Enggak. Banyak ibadah. Kadang kan ayatnya tadi, tidak aku ciptakan jin dan manusia selain ibadah. Ibadah apa? Terserah. Yang sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu akan semua. Oh, saya misalnya ibadahnya di kantor, Ustaz. Kalau sholat duha kan nggak bisa karena saya kerja. Terus saya bersihin meja kursi, nyiapin berkas-berkas teman-teman punya di meja-mejanya. Ibadah gak tuh? Ibadah. Ibadah yang istiqomah lebih Allah cintai daripada ibadah yang kadang-kadang, kadang iya, kadang enggak, kadang iya, kadang enggak, kan begitu. Sedekah juga gitu, nggak perlu banyak-banyak. 5.000, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, terus saja begitu. Maka ibadah-ibadah yang kontinu itulah yang mengundang kecintaan Allah. Maka doa kita lebih mudah dijawab. Salah satu cara kita untuk berbuat kebaikan adalah selalu mengingat kematian. Maka ibadah kita akan lebih khusyuk. Ya. Selalu ingin berbuat baik yang hasilnya ikhlasin aja. Maka kalau kita sholat Allahu Akbar, kita ingat mungkin nggak kita hari ini ada umur lagi, pasti kita akan khusyuk. Ya, kita ngaji, mungkin nggak besok ada umur, pasti ngaji kita akan lebih banyak. Ya, selalu ingin berbuat kebaikan kalau kita tahu bahwa umur kita belum tentu sampai besok. Itu kuncinya. Ya, jadi berbuat vibrasi kebaikan, nanti rezekinya masalah kita Allah yang ngatur bayarnya, Allah yang ngatur jalan-jalan bagaimana lunasnya.